Ini teman-teman kita pengen bahas sedikit ya tentang apa yang kita kerjakan di sini ya. Jadi Akademi Kripto itu kita bikin sebenarnya bukan cuma sebagai tempat belajar ya bro ya, tapi kita bikin untuk revolusi ya. Gimana caranya kalian bisa belajar karena kita percaya bahwa kedepannya hampir semua hal di dunia itu akan ditokenisasi, dari properti yang kalian pakai, dari saham yang kalian akan beli. Karena ini kan narasi dari orang-orang paling pintar di dunia ya, yang bikin Robinhood, yang bikin Telegram juga, Pavel Durov, itu percaya bahwa kedepannya dunia ini akan full dengan yang namanya tokenisasi. Nah gimana menurut lu melihat masa depan dari kripto sendiri ketika kemarin lu ketemu banyak orang kan, dari Justin Sun, benar. Eric Trump juga, gimana tanggapannya? Ya kemarin Eric Trump nggak datang sayangnya ya, digantikan ini Donald Trump Junior. Oke. Ya jadi ada beberapa juga ya pemikir-pemikir yang sebenarnya bullish ya dengan ekosistem kripto yang ada. Mereka paham betul ya ini adalah industri yang masa depan. Mereka juga paham ya bahwa tokenisasi itu akan menjadi hal yang besar, dan the fact about Ton akan ya kemarin ini ya CPO-nya presentasi itu ya, CPO-nya presentasi bahwa mereka akan onboard ya semua user Telegram ke Ton. Jadi akan ada 1 billion ya, user yang sudah siap di onboard, dan mereka akan membangun yang namanya super apps. Jadi mereka ini pengen Telegram itu bisa jadi all in one app, di mana di situ ya akan bisa transaksi keuangan, akan bisa melakukan live stream dan lain sebagainya. Jadi Ton ya itu memiliki hal yang positif ya sebenarnya secara project, karena orang yang dari Web2 yang dengan berbagai ekosistem yang ada, dan satu hal lagi ya sebenarnya dengan jaringan di kripto. Banyak orang yang bullish ya, misalkan dengan jaringan-jaringan baru yang klaim zero fee ya dan lain sebagainya. Cuman mereka lupa ya sebenarnya bahwa flow itu kan diciptakan. Ya, kemarin pun Justin juga bilang juga ya bahwa dia pun untuk menjaga ya jaringannya Tron ini tetap bisa nomor 3 ya di sini ya sebagai market leader. Itu dia tuh juga bakar ya, ini bahkan yang kita ngomong fee leaderboard ini dia nomor 2 di bawahnya Tether. Kan orang bahkan banyak yang ngomong nih, apakah dengan adanya plasma itu jadi ancaman? Ya gini, sesuatu yang baru itu kan belum proven. Dan blockchain ini yang mereka udah hidup ya selama bertahun-tahun, ini mereka memang bakar beneran ya, duitnya asli ya, revenue-nya mereka bakar untuk jaringannya itu bisa hidup lagi. Jadi saran yang bagus ya kemarin itu adalah ya pergilah ke tempat yang udah banyak orangnya, jangan pergi ke tempat yang masih baru cari orang buat ke sana. Ya, karena biasanya duit itu akan selalu mengalir ke tempat yang orang tuh banyak. Ya. Nah. Dan buat teman-teman yang mikir kenapa sebenarnya kita bikin ini, karena kita percaya bahwa masih jauh ya. Yes. Jadi kita percaya masih jauh banget. Jadi Akademi Kripto itu adalah sebuah komunitas yang kita bangun untuk teman-teman yang pengen belajar ya. Mau belajar boleh, nggak belajar juga kita nggak peduli. Tapi kita percaya secara tesis bahwa 5-10 tahun ke depan ini Bitcoin masih akan naik harganya, masih akan jauh. Kripto ini masih banyak sekali yang bisa kita explore ya. Kita explore bro ya. Benar. Dan kita juga bikin komunitas yang besar kan. Teman-teman jadi buat yang belum bergabung itu bisa ada di Discord kita. Benar. Di bawah 515 ribu sekarang. 515 ribu orang itu besar sekali teman-teman. Ya itu lebih besar dibanding beberapa negara kecil di dunia. Pasti. Ya. Jadi apa yang kita sedang bangun itu bukan cuma sekadar tempat orang buat belajar kripto. Kita membangun komunitas yang percaya akan masa depan yang kita lihat gitu. Karena di dunia ini banyak yang kita pengen explore dan yang kita berinvestasi juga banyak. Kemarin juga ada sempat berita dari Bloomberg bahwa Gen Z itu di seluruh dunia itu marah. Jadi beberapa di Maroko ya kan yang kita lihat di Nepal kemarin itu ada berhasil digulingkan oleh Discord gitu. Ya. Oleh server Discord. Dan kalau mau ngomong server Discord yang serius ya, di luar yang gaming kita mungkin paling besar di Asia. Ya. Atau yang paling besar harusnya. Kita nomor 20 di dunia kali ya. Benar. Top 20 komunitas terbesar di dunia. Dan ini akan kita besarkan lagi gitu. Kita bikin show seperti ini. Kita bikin kalian semua tambah kaya di sini. Fungsinya apa? Supaya kalian bisa jadi orang-orang yang pemikir kritis gitu. Bukan cuma Discord untuk main-main. Ya. Dan kemarin ada sempat pertanyaan juga ya, apakah ancaman kuantum ini real untuk kripto? Gue bisa jawab enggak ya. Karena kemarin sempat gue bahas juga di Instagram story gue. Kayak seperti Rigetti Komputer dan banyak sekali kuantum yang lain itu kantornya aja nggak jelas teman-teman. Jadi itu banyak goreng-gorengan
Yang kayak di ini Wolf of Wall Street itu, yang dibilangnya oh ini ada perusahaan nih mau bikin paten, taunya cuman kayak garasi gitu. Ya. Jadi kuantum itu masih jauh ya, dan kita percaya bahwa the future of money is here. Kalau kita lihat fiat itu tergerus terus ya teman-teman ya. Bitcoin sekarang di 2 miliar lebih IDR-nya, dan nggak menutup kemungkinan ke depannya satu Bitcoin akan 3, 4 dan 5 miliar ke depannya gitu. Borong Bitcoin gua aja sekarang sudah hampir sekitar, udah naik sekali ya, naik tinggi sekali, udah mau dekat ke 7 miliar sekarang. Dari modal hanya kurang lebih 3 miliar, by bulan depan saya 3 miliar modalnya udah untung 4 miliar. Jadi ini adalah aset yang nggak nunggu kalian gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, masih skeptis, karena orang-orang paling pintar di dunia bro yang beli ini ya. Kalau kita lihat Norges Bank juga mereka beli lewat MicroStrategy ya. Jadi mereka punya exposure di Bitcoin. Abu Dhabi punya Sovereign Wealth Fund juga sudah berinvestasi di Bitcoin, dan banyak fund-fund paling pintar di dunia gitu beli Bitcoin. Jadi gimana? Menurut tuh orang yang masih skeptis nih terhadap Bitcoin? Ya Bitcoin memang aset yang ya didesain ya dari adanya flaws ya atau kekurangan dari sistem tradisional yang ada. Meskipun ya di dalam Bitcoin pun ya kita ngomong ada banyak sekali orang ya, kita ngomongnya oknum juga yang ya memanfaatkan Bitcoin untuk hal yang tidak positif. Cuman saya melihatnya sebenarnya banyak yang lebih positif daripada negatifnya untuk Bitcoin. Ya. Seiring dengan adopsinya itu meningkat ya, mungkin orang-orang yang seperti itu juga akan berkurang juga ya di market. Dan ya market itu biasanya ya itu akan menyaring ya orang yang serakahnya terlalu berlebihan. Jadi saya ngomong kalau teman-teman di sini baru punya exposure ya mending banyak belajar dulu ya, jangan sampai termakan dengan narasi-narasi tertentu, karena kan kita selalu ngomong dengan terus terang ya. Kalau aset kripto apapun ya, bahkan Bitcoin juga itu bisa turun ya sampai 70%. Jadi teman-teman harus paham ya, siapkan uang yang siap turun sampai 70%. Kalau enggak ya teman-teman nggak akan pernah ya bisa sustain dalam jangka panjang, karena ini market yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Ya. Nggak hanya lihat untungnya aja ya, karena kan kita di sini udah cukup lama juga ya ngedukasi live stream. Jadi ya kamu harus punya yang benar ya, mindset yang benar, mindset pemikiran yang benar.